Kondisi terkini terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara diungkap polisi. Terduga pelaku yang duduk di kelas 12 tersebut dilaporkan dalam perawatan medis. Dikutip dari Warta Kota pada Minggu 9 November, terduga pelaku sudah sadar setelah menjalani operasi bagian kepala di salah satu rumah sakit. Kondisinya sudah berangsur membaik namun masih harus menjalani perawatan medis. Kabitumas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto mengatakan pihaknya kini fokus pada proses pemulihan kondisi terduga pelaku. Menurutnya motif terduga pelaku masih digali lebih lanjut. Adapun status terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta ialah anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Dengan demikian, kepolisian melibatkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam kasus ini. Diketahui insiden ledakan terjadi lingkungan SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Jumat 7 November siang. Ledakan tersebut mengakibatkan puluhan orang menjadi korban mengalami luka-luka. Mereka langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat dan beberapa dibawa ke unit kesehatan sekolah. Saat ini 96 orang tercatat sebagai korban, 14 orang diantaranya masih dirawat di rumah sakit Islam Cikini, 14 orang dirawat di rumah sakit Yarsi. Satu orang lagi di ICU rumah sakit Pertamina, sehingga total yang masih dirawat kurang lebih 29 dari 96 orang dan sisanya sudah dipulangkan. Yang pertama, kami akan menyampaikan perkembangan penanganan peristiwa ledakan di SMA 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Langkah-langkah kepolisian yang sudah dilakukan oleh satuan kerja lainnya, jadi ada beberapa satuan kerja, bukan hanya Polda Metro Jaya, ada Densus 88, ada Puslapfor Mabes Polri, serta ada dari Polres Jakarta Utara. Gegana Brimob melakukan sterilisasi di lokasi kejadian mengingat temuan bahan peledak sehingga lokasi TKP harus steril sebelum dilakukan olah TKP dari Puslapfor Mabes Polri. Setelah itu melakukan pendataan dan pengolahan barang bukti dan dilanjutkan dengan penggeledahan. Tadi disampaikan oleh Bapak Kapolri di Rumah Sakit Islam Jakarta tentang jumlah korban. Kami tekankan jumlah korban 96 orang. Saat ini yang dirawat berjumlah 29 orang. Dengan rincian 14 di Rumah Sakit Islam Jakarta, 14 di Rumah Sakit Yarsi, dan 1 di Rumah Sakit Pertamina. Sementara 67 orang lainnya sudah pulang ke rumah dalam kondisi lebih baik. Penyelidikan dan penanganan peristiwa ini, Polri melibatkan KPAI dan tim trauma healing. Mengingat adalah korban dan yang diduga melakukan suatu perbuatan adalah anak yang berhadapan dengan hukum, artinya masih dianggap berstatus anak. Harapan Bapak Kapolri dan Kapolda Metro Jaya berharap sekolah segera kembali normal dan aktivitas belajar bisa kembali pulih. Untuk motif masih didalami oleh Densus 88 dan Krim Polda Metro Jaya. Jadi setelah nanti pengumpulan dan analisa barang bukti dari TKP, hasil penggeledahan, pencocokan semua dari keterangan saksi, Pak Kapolri sudah menyampaikan, termasuk Bapak Kapolda Metro Jaya, akan melaksanakan rilis secara lengkap kepada rekan-rekan sekalian, sehingga tidak bias isu, motif, ataupun kejadian yang terjadi. Perlu kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian, untuk kita sama-sama menjaga ada hak-hak khusus yang harus dipenuhi, yaitu perlindungan tentang identitas dan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kita menghimbau bersama-sama kepada seluruh masyarakat untuk kita bisa berempati,
kita lebih bijak untuk menangani peristiwa ini. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Oke, ya. Kemarin lebih kecil ya, itu kan sudah dilakukan penggeledahan di rumah terduga pelaku. Gerak-gerik terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta sebelum kejadian mulai terungkap, baik dari rekaman CCTV yang beredar hingga unggahan terakhirnya kini menjadi sorotan. Terduga pelaku sempat mengunggah foto di media sosial TikTok-nya sebelum peristiwa ledakan terjadi. Dalam akun terduga pelaku @somdases ada 3 konten yang diunggah beberapa jam sebelum insiden. Salah satu unggahan itu berupa sebuah foto dengan gestur tangan oke dan tulisan Here It Comes 8 jam sebelum kejadian. Sementara itu di unggahan pertama menampilkan potret cermin selfie yang menunjukkan wajah remaja laki-laki di sejumlah lokasi. Unggahan kedua menampilkan rekaman pemandangan halaman sekolah dari lantai atas dengan arah kamera menghadap ke masjid sekolah. Kemudian pada unggahan terakhir nampak potret diduga tangan dari pelaku menunjukkan gestur tanda oke. Terlihat pula bahwa foto ini diduga diambil oleh pelaku di dalam kamar mandi dengan tas berwarna biru yang disimpan di lantai. Tas berwarna biru juga sempat terlihat di bawah pelaku ketika dibonceng oleh ayahnya ke sekolah pada Jumat 7 November pagi atau beberapa jam sebelum kejadian. Dalam tangkapan layar rekaman CCTV di lingkungan rumahnya, terlihat pelaku mengenakan seragam sekolah batik dan celana putih serta menggendong ransel merah di punggungnya. Ia juga terlihat membawa satu tas lainnya berukuran cukup besar berwarna biru yang dipangkunya. Dari tangkapan layar itu juga terlihat bahwa ada perbedaan pakaian yang dikenakan terduga pelaku sebelum dan sesaat setelah kejadian. Sementara setelah kejadian, terduga pelaku ditemukan terkapar di samping senjata mainannya dengan mengenakan celana panjang hitam dan kaos putih. Pakaian tersebut terlihat berdasarkan foto yang beredar di media sosial. Dari hasil pemeriksaan sementara, kepolisian mengamankan material yang diduga terkait bahan peledak. Polisi juga mengamankan 2 senjata api, yakni senapan serbu jenis SS2V4 dan pistol revolver. Yang mengejutkan, pada senjata SS2V4 itu ditemukan tulisan Welcome to Hell serta beberapa nama seperti Alexander Bisonet dan Brenton Taran. Kedua nama tersebut dikenal publik internasional karena terlibat dalam aksi penembakan brutal di masjid. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan polisi hingga saat ini masih mendalami terkait motif terduga pelaku melakukan ledakan di SMAN 72 Jakarta. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.